bertemu lagi, semua harus penuh semangat dan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik semua pasti kabarnya kakak percaya semuanya sehat-sehat ya. Meskipun sekarang masih masa pandemi, tapi kita yakin percaya Tuhan Yesus akan melindungi kita dari segala penyakit. Nah, di pagi hari ini matahari sudah terbit, sudah cerah. Kita semua bernyanyi biar semangat ya adik-adik. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita memulai ibadah kita bernyanyi dibuka kidung jemaatnya, kidung jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 kita bangkit berdiri ya adik-adik. Bagai bunga
mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hukum Taurat sebagaimana yang selalu diserukan kepada kita pada saat perayaan setiap minggu yang kita masuki, sebagaimana perayaan minggu yang sedang kita hidupi pada saat ini terambil dari hukum Taurat Tuhan yang keempat dan maksudnya. Dari mana adik-adik? Titah keempat dan maksudnya. Nah, saya ingin mengundang adik-adik yang di rumah, juga kita semua di sini bersama-sama dengan kami, kakak-kakak guru sekolah minggunya, untuk bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang keempat. Mari kita bersama-sama mengucapkannya beserta dengan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah maksud dari titah yang keempat yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini? Nah, ternyata adik-adik, maksud daripada titah keempat itu mengandung makna yang sangat banyak dan sangat dalam di dalam kehidupan kita. Begitu ya kakak-kakak ya. Nah, adik-adik penasaran bukan untuk mendengar apa sih maksud daripada hukum Taurat yang keempat? Mari kakak-kakak kita bantu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk menyampaikan maksud dari hukum Taurat yang keempat. Nah, adik-adik mau tahu kan maksud dari titah yang keempat? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, hendaklah kita jangan menganggap rendah akan firman dan ajaran Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Nah, adik-adik, dari maksudnya tadi yang kakak jelaskan tadi itu dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang tidak terikat oleh waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah ciptaan Allah, dan Allah berkuasa dan memerintah atas waktu. Adik-adik, Allah menciptakan kita manusia ini di dalam perjalanan waktu. Ingat kan, 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Nah, dan manusia juga melakukan segala sesuatu itu di dalam waktu. Ada waktunya kan? Dan Allah juga menciptakan manusia ada waktunya. Sehingga Allah menginginkan kita agar kita manusia yang berada di dalam waktu itu dapat menggunakan, memakai, serta memanfaatkan waktu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, adik-adik, menurut titah keempat ini, waktu itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama, mau tahu kan? Yang pertama, 6 hari lamanya engkau harus bekerja.
Kemudian yang kedua, hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allah. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, tadi telah diterangkan bahwa waktu itu terbagi dua, yakni waktu untuk bekerja dan waktu untuk hari Sabat. Lalu bagaimana sih penjelasan dari semuanya ini? Apakah ini bisa dipisah-pisah? Nah, mari kita dengarkan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud dari penyampaian dalam hal pekerjaan dan hari Sabat. Ya adik-adik, kita dengarkan ya apa maksudnya ya. Tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan karena bekerja memelihara hari Sabat juga merupakan perintah Tuhan dalam menggunakan waktu yang Tuhan Allah sediakan. Sehingga memelihara hari Sabat sama dengan memelihara 6 hari kerja. Demikian pula sebaliknya kita bergiat bekerja dalam 6 hari. Tetapi kita juga harus bergiat bekerja pada hari Sabat, yaitu untuk Allah. Nah, aturan ini menuntut semua kita umat Allah untuk memenuhi panggilan untuk bekerja dan beribadah. Itu kan ada pasti kamu pelajari kan, biasanya itu belajar PJOK, ora let et labora, yaitu bekerja dan berdoa pintar. Keduanya sama-sama ya adik-adik panggilan Allah. Ya, sebab di dalam keduanya Allah menyatakan kebenaran dirinya kepada kita manusia. Dan perlu kita perhatikan adik-adik bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu hidup bermalas-malasan adik-adik. Jadi jangan menjadi anak yang malas, yang suka bersantai-santai ya. Apalagi ini kita belajar daring, jangan malas-malas, jangan orang tuanya disuruh menyelesaikan tugasnya atau PR-nya, harus kamu ya. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan ingin kita itu bekerja secara teratur ya, bukan 5 hari tetapi 6 hari. Sebab Allah memberikan 6 hari tersebut supaya manusia itu memanfaatkannya untuk bekerja ya adik-adik. Setelah 6 hari bekerja, manusia datang kepada Allah untuk beribadah. Jadi adik-adik, jangan hanya kita bekerja, kita pun harus ingat beribadah. Jadi hukum keempat ini adik-adik ya, ingin menolak pandangan yang mengatakan bahwa bekerja adalah akibat dari dosa. Menurut hukum ini, kita mengetahui bahwa sejak awal Allah merancang manusia untuk bekerja, mengelola bumi ini, mengatur seluruh ciptaan Allah dan memuliakan Allah. Jadi bekerja adalah bagian dari kewajiban kita sebagai mahkota ciptaan Allah yang paling istimewa. Wow, luar biasa. Namun tadi kakak dikatakan bahwa bekerja adalah bagian daripada hidup dan bagian dari ibadah. Ingat adik-adik, bekerja adalah bagian daripada hidup dan bagian daripada ibadah. Nah, apa sih yang mau disampaikan kepada kita tentang ini? Bagian bagaimana maksudnya ya? Mari kita dengarkan kembali tentang penjelasan yang berikutnya. Iya adik-adik, seorang tokoh Arthur Pink mengatakan dengan tegas bahwa siapa yang tidak pernah bekerja tidak layak untuk beribadah. Oleh karena itu adik-adik diterangkan kepada kita bahwa bekerja merupakan persiapan jalan untuk beribadah. Seperti ibadah adalah untuk bekerja. Orang yang bekerja adalah orang yang beribadah, dan sebaliknya orang yang beribadah adalah orang yang bekerja. Nah, adik-adik, dengan demikian kita dapat memahami maksud Allah bukan untuk mengekang kebebasan manusia,
tetapi justru sebaliknya untuk memberi pengaturan yang terbaik bagi kebaikan manusia. Ingat ya adik-adik, Sabat bukan dirancang sebagai hari yang penuh beban atau aturan, melainkan adalah hari untuk bersukacita dan untuk menikmati berkat Tuhan. Sabat dirancang untuk kebaikan manusia, sebab hari Sabat diadakan untuk manusia dan manusia bukan untuk hari Sabat ya adik-adik, ingat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas sekali kita mengetahui tentang hari Sabat. Nah, namun pertanyaannya untuk kita adalah, untuk apa sih kita mengingat dan menguruskan hari Sabat? Ini suatu hal yang luar biasa adik-adik. Adik-adik mau tahu untuk apa kita mengingat dan menguruskan hari Sabat? Mari kita mendengarkan penjelasan dari kakak guru sekolah minggu kita. Ya, kita harus tahu loh, mengingat Sabat dan menguduskannya itu merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Tuhan Allah. Sebab kita memberikan satu hari yang khusus untuk Tuhan Allah. Hari ini kita harus melakukan perenungan, meditasi, dan melakukan ibadah sakramen seperti perjamuan kudus dan baptisan kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus melakukan itu? Jawabannya, karena itu merupakan perintah Allah melarang manusia mengabaikan tugas mereka pada hari Sabat, sehingga umat Allah tidak boleh lagi lalai mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah pada hari yang dikuduskan tersebut. Calvin mengatakan bahwa tujuan perintah ini diberikan adalah supaya manusia dapat merenungkan kerajaan Allah, beribadah kepada Allah, dan bermeditasi menurut cara dan kehendaknya. Selamat menjalani hari Tuhan. Nah, adik-adik, sudah jelas bukan tentang titah yang keempat, tentang memelihara hari Tuhan dan memelihara hari Sabat. Nah, maka itu adik-adik, jangan lupa bahwa hari Sabat dan hari Tuhan itu adalah hari untuk menguduskan Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa, pujian, dan pelayanan kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, supaya kita benar-benar mampu untuk melakukan hukum Taurat Tuhan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita menundukkan kepala, kita melipat tangan, kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi. Kakak undang adik-adik semua untuk berdiri ya. Sudah adik-adik? Ya, kalau sudah berdiri, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari
tetap masih bersama-sama dengan kami, para guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan ini atau di gereja Tuhan ini. Marilah kita bersama-sama untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan dengan berdoa kepadanya. Mari kita sama-sama untuk mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan kita pada perayaan minggu kita satu hari ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui adik-adik, bahwa ayat bulanan kita tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, sekali lagi saya mau tanyakan kepada kita, sepertinya adik-adik hanya diam saja untuk melihat. Nah, adik-adik, mari dong kita semangat untuk mengucapkan firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan untuk kita pada hari ini. Saya mengundang adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk bersama-sama mengucapkan dengan kami yang ada di rumah Tuhan ini. Yakni, mari kita ucapkan bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, adik-adik, mari buka Alkitabnya supaya kita bersama-sama membacakan ayat bulanan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa dalam ayat bulanan kita dikatakan bahwa bukan hanya menguduskan hari Tuhan atau menguduskan hari Sabat di dalam kehidupan ini, namun Tuhan juga meminta kita untuk menguduskan tubuh kita, menguduskan kehidupan kita, bahkan memelihara kehidupan ini untuk menjadi lebih suci dalam mempersiapkan kedatangan penyambutan Kristus di dalam hati dan di dalam jiwa kita. Mari persiapkan diri, hati, dan kehidupan adik-adik di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan untuk menerima Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, mari adik-adik kita berdoa bersama-sama untuk meminta kekuatan daripada Tuhan di dalam melakukan segala firman Tuhan. Kita berdoa dan mengucapkan bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi. Kakak undang lagi adik-adik untuk berdiri. Sudah adik-adik? Iya. Kita bernyanyi, do itulah dosamu. Yang setia
sekolah minggu yang masih tetap ada di rumah di dalam ibadah kita saat ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan iman kepercayaan kita sebagaimana yang disaksikan oleh saudara-saudara kita seiman di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Iya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang rapi, persiapkan Alkitabnya, buka hatinya dan dengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Firman-Mu Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih atas berkat-Mu dan karunia-Mu yang selalu baru bagi kami. Setiap hari, setiap waktu yang kami jalani. Tuhan, sebentar lagi kami yang bersekutu di tengah-tengah ibadah sekolah minggu ini, baik kami yang ada di tengah-tengah rumah-Mu ini maupun yang berada di dalam rumah masing-masing. Tuhan, kiranya yang mempersatukan kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti akan firman. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berikan kesempatan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu untuk kembali ke tempat masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mendengarkan firman sukacita yang akan berkumandang bagi kita pada perayaan minggu kita satu hari ini. Firman sukacita yang terambil dari kitab Matius pasal 23. Matius pasal 23
ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya mengundang adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk membuka Alkitab masing-masing dan mengikuti pembacaan Alkitab kita pada saat ini yang menjadi firman sukacita bagi kita. Saya akan bacakan kepada kita adik-adik yang ada di rumah dan kita semua yang ada di sini. Mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumpai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Demikian firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah tentang seorang lelaki yang dia sangat giat memberitakan firman Tuhan. Di dalam pekerjaannya, dia pergi berjalan di beberapa waktu, di beberapa saat, dia ambil kesempatan untuk berjalan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman. Lalu setelah dia melaksanakan kegiatan ini, adik-adik, dia memang pasti kehausan. Ya jelas adik-adik, bukan? Kalau kita bekerja pasti haus dan pasti lapar, benar begitu? Nah, dia memperhitungkan isi daripada uang yang ada di sakunya. Lalu dia kemudian menemukan uangnya hanya tinggal sedikit. Lalu dia sangat bergumul, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan makanan yang luar biasa. Nah, ternyata adik-adik, tanpa dia perhitungkan, di pinggir jalan tempat dia melintas, dia melihat ada satu tempat rumah makan. Lalu kemudian di rumah makan itu dipasang pamflet atau baliho atau seperti spanduk itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam spanduk itu atau baliho itu dituliskan,
makanan hari ini dan minuman hari ini free bagi orang Kristen. Wah, luar biasa jadi orang Kristen ini ya. Nah, lalu kemudian dia sangat tertarik dengan bahasa itu, adik-adik yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah makan tersebut. Kemudian dia memesan apa yang menjadi makanan yang dia sukai dan minuman yang dia sukai. Dan dia memesan lebih daripada satu pesanan. Karena dia tahu, sebagaimana dikatakan tadi, adalah makanan dan minuman free bagi orang Kristen. Lalu kemudian adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia makan selahapnya dan minum sepuasnya. Setelah selesai makan dan minum, akhirnya dia kenyang dan dia tidak haus. Lalu kemudian dia kembali melanjutkan perjalanannya pulang. Namun setelah dia mau keluar dari pintu, kemudian ada satu orang penjaga rumah makan yang menghempang di jalannya. Lalu dikatakan kepadanya, Bapak belum bayar makanan dan minuman yang Bapak makan dan minum. Terkejutlah lelaki. Lalu kemudian lelaki ini berkata, bukannya kalian buat di depan itu ada tulisan bahwa makanan dan minuman free hari ini untuk orang Kristen? Lalu kemudian sang penjaga katakan, benar Bapak. Lalu kemudian lelaki itu katakan, nah saya orang Kristen. Lalu kemudian penjaga itu tanyakan, apa buktinya Bapak orang Kristen? Lalu lelaki ini mengambil KTP-nya. Nih, lihat KTP saya. Di sini dituliskan bahwa saya orang Kristen. Dia menjawabnya dengan kesombongan. Lalu kemudian sang penjaga bilang, Bapak mari lihat putaran CCTV yang merekam kedatangan Bapak. Ada satu hal yang luar biasa yang membuat dia tidak bisa berkata apa-apa adik-adik. Apa itu? Ditemukan di dalam rekaman video televisi yang direkam oleh CCTV tersebut, bahwa Bapak itu memakan dan minum tanpa memulainya dengan doa. Lalu kemudian sang penjaga katakan, dari mana saya tahu Bapak orang Kristen kalau Bapak itu tidak berdoa untuk makan? Akhirnya lelaki tersebut pun terdiam dan terpelongo dan tidak tahu mau berkata apa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ini merupakan suatu ilustrasi daripada penyampaian firman kita pada saat ini, namun ini menunjukkan satu hal yang unik bagi kita adik-adik, bahwa kekristenan itu tidak ditunjukkan melalui status kekristenan saja adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Justru itu yang ditunjukkan orang-orang Farisi di dalam nas kita pada saat ini. Mereka duduk di kursi Musa sebagai seorang pemimpin yang besar, hanya menyuruh orang-orang ke sana kemari, hanya mengandalkan jari telunjuk untuk memerintah orang-orang. Beribadahlah engkau, hai orang-orang. Berdoalah engkau, hai orang-orang. Melayanilah orang-orang yang lain. Layanilah sesamamu. Berikan dia makan, berikan dia minum. Namun orang Farisi itu sekalipun untuk sedikit hal tidak pernah melakukannya. Itulah yang dikatakan adik-adik dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Nah, adik-adik mau menjadi orang munafik? Apa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang yang tidak sesuai melakukan perbuatannya seturut dengan ucapannya. Jadi kalau adik-adik katakan bahwa adik-adik itu baik, tapi kalau tidak baik, nggak ada gunanya, berarti munafik dong. Jadi kalau adik-adik katakan adik-adik itu suka membantu orang tuanya, suka mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan semangat, sukacita, suka menolong kawan-kawannya, terlebih kakaknya, adiknya, dan lainnya. Namun kalau adik-adik sekalian tidak melakukan itu, berarti omong kosong dong. Itu namanya kemunafikan. Nah, maka itu di dalam nas ini Injil Matius menerangkan, makanya dikatakan kepada kita, hiduplah menjadi seorang pelayan. Adik-adik dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan yang dimaksudkan ini jangan kita salah berpikir. Akhirnya kita memikirkan, oh pelayan itu kan ada di restoran, pelayan restoran. Atau kita berpikir, oh pelayan itu kan ada di hotel, pelayan hotel gitu. Atau, oh iya benar, pelayan itu kan ada di gereja, pelayan gereja. Oh bukan begitu saja adik-adik.
Pelayan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang-orang yang dipanggil. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan dirinya, hidupnya secara tulus dan ikhlas, melakukan segala kehendak Allah, baik di tengah-tengah gereja Tuhan, maupun di tengah-tengah keluarga, maupun di tengah-tengah masyarakat, untuk memberitakan Injil, menolong orang-orang, mengasihi orang-orang, dan melakukan pekerjaan yang menjadi berkat bagi setiap orang. Nah, adik-adik, kalau adik-adik hanya bisa mengatakan saja tanpa melakukannya, wah ini gawat. Nanti orang-orang yang mendengarnya itu akan bingung. Ini anak hanya tahu mau bilang aja, omong doang, namun tidak ada pelaksanaannya. Ini bisa-bisa membuat orang bingung dan akhirnya sesat. Nah, adik-adik, celakalah orang-orang yang menyesatkan orang lain oleh karena firman, kata Tuhan. Karena Tuhan akan murka dan menghukum dia atas perbuatannya itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pelayan yang mau memberikan dirinya untuk menolong, membantu, melakukan segala hal yang membawa berkat bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya, seperti yang ditunjukkan oleh teladan Kristus Yesus. Maka Kristus katakan bahwa dia adalah yang diutus oleh Allah sebagai Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Namun dia menjadi seorang manusia dan akhirnya menjadi seorang pemimpin yang mau melayani. Adik-adik juga sekalian sebagai pemimpin loh di dalam kehidupannya. Pemimpin apa, Mang? Saya ini masih anak kecil, saya masih anak-anak, siapa yang saya pimpin? Loh, yang pertama sekali, adik-adik menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bagi pribadi sendiri. Lalu kemudian pemimpin bagi adiknya atau yang di bawahnya. Nah, pemimpin bagi setiap kelakuannya, perbuatannya, dan setiap hikmat daripada hidupnya sendiri. Adik-adik sekalian adalah sebagai pemimpin-pemimpin kecil. Tapi ingatlah, jika seorang pemimpin dari hal kecil mampu memberikan diri untuk melayani, tidak hanya omong doang atau tidak hanya bicara saja, maka selanjutnya dia akan bertumbuh menjadi pemimpin yang besar, sebagaimana yang ditunjukkan teladan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yesus sebagai pemimpin memberikan dirinya untuk melayani murid-muridnya dan melayani setiap orang yang ada di dunia ini melalui hidupnya, darahnya, nafasnya, untuk memberikan keselamatan bagi adik-adik sekalian, bagi saya, dan bagi semua orang-orang di dunia ini. Nah, adik-adik, jadilah menjadi pemimpin yang setia kepada Tuhan, yang hidup di dalam kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Selamat menjadi pemimpin. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Engkau Tuhan yang selalu mengaruniakan kepada kami kasih yang berlimpah dan anugerah yang berlimpah. Dan hari ini adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing telah mendengarkan firman-Mu yang telah berkumandang di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kehidupan kami yang ada di dalam rumah-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang menetapkan dan meneguhkan firman-Mu ini di dalam kehidupan hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu dan di dalam kami semuanya yang telah menerima firman-Mu ini, Bapa, menjadi bekal kami, menjadi dasar kami, menjadi kemuliaan bagi kami untuk Allah pakai melakukan dan mewujudkan berkat-berkat yang telah Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Allah, tuntun ajari dan layakkanlah kami menjadi pemimpin bagi diri kami, bagi orang lain, bagi yang ada di sekeliling kami, bahkan bagi semua yang ada di dunia ini, di dalam kerendahan hati yang penuh dengan pelayanan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan kami,
Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu, ya Allah Maha Pemurah, yang mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, saya mengundang kembali guru-guru sekolah minggu untuk kembali ke depan ini untuk memberikan dan melanjutkan nyanyian pujian kita bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Nah, kita telah mendengar firman Tuhan yang harus kita ingat pada minggu ini. Anak-anak sekolah minggu tidak hanya statusnya sebagai orang Kristen saja, tapi harus bisa menunjukkan kalau orang Kristen itu harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan. serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk adik-adik.